Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Hari ini, kita akan membahas topik yang penting, yaitu tanda-tanda bahwa kamu mungkin berada di dalam sebuah hubungan yang toksik, dan kapan saatnya untuk memutuskan hubungan tersebut. Apakah kamu merasa hubunganmu sedang dalam masalah? Atau mungkin kamu merasa kurang bahagia dan tidak nyaman dengan dinamika yang sedang terjadi? Jika iya, mungkin saatnya untuk merenung dan mempertimbangkan apakah kamu berada dalam sebuah hubungan yang toksik. Hari ini, kita akan membahas tanda-tanda yang mungkin mengindikasikan bahwa hubunganmu tidak sehat dan kapan kamu harus memutuskan untuk keluar dari hubungan tersebut. Tetaplah bersama kami untuk memahami 4 penanda utama yang sering terjadi dalam hubungan yang toksik, serta solusi yang bisa membantu memperbaiki situasi. 1. 4 penanda hubungan yang tidak sehat. Pertama-tama, mari kita bicara tentang 4 penanda utama yang sering terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, yang juga dikenal sebagai 4 kuda-kuda pernikahan. A. Kritik. Apakah Anda sering merasa pasangan Anda tidak hanya tidak menyukai perilaku Anda, tetapi juga Anda sebagai individu? Ketika kita berbicara tentang kritik dalam hubungan, kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana pasangan tidak hanya mengecam tindakan kita, tetapi juga meragukan nilai pribadi kita. Ini bisa membuat kita merasa tidak dihargai dan bahkan meragukan diri sendiri. Misalnya, ketika pasangan tidak hanya mengkritik kebiasaan kita, tetapi juga menyampaikan bahwa kita sebagai individu yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kritik tersebut telah melampaui batas yang sehat. Ini memengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan membuat kita merasa terpuruk. B. Sikap defensif. Sikap defensif seringkali menjadi pola perilaku yang terjadi dalam hubungan toksik. Ini terjadi ketika daripada mengakui kesalahan kita sendiri, kita malah cenderung menyalahkan pasangan atau orang lain atas masalah yang timbul. Sebagai contoh, ketika ada pertengkaran, daripada mencari solusi atau mengakui bagian kita dalam konflik tersebut, kita malah berusaha mencari-cari kesalahan pada pasangan atau mencari alasan untuk menyalahkan mereka. Sikap ini tidak membawa kita lebih dekat pada pemecahan masalah, melainkan justru memperburuk situasi dengan menimbulkan lebih banyak konflik. Dewasa adalah ketika kita bisa mengakui kesalahan kita sendiri, berusaha memperbaiki diri, dan terbuka terhadap diskusi yang konstruktif dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah bersama. 1. 4 penanda hubungan yang tidak sehat. Pertama-tama, mari kita bicara tentang 4 penanda utama yang sering terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, yang juga dikenal sebagai 4 kuda-kuda pernikahan. A. Kritik. Apakah Anda sering merasa pasangan Anda tidak hanya tidak menyukai perilaku Anda, tetapi juga Anda sebagai individu? Ketika kita berbicara tentang kritik dalam hubungan, kita seringkali berhadapan dengan situasi di mana pasangan tidak hanya mengecam tindakan kita, tetapi juga meragukan nilai pribadi kita. Ini bisa membuat kita merasa tidak dihargai dan bahkan meragukan diri sendiri. Misalnya, ketika pasangan tidak hanya mengkritik kebiasaan kita, tetapi juga menyampaikan bahwa kita sebagai individu yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kritik tersebut telah melampaui batas yang sehat. Ini memengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan membuat kita merasa terpuruk. B. Sikap defensif. Sikap defensif seringkali menjadi pola perilaku yang terjadi dalam hubungan toksik. Ini terjadi ketika daripada mengakui kesalahan kita sendiri, kita malah cenderung menyalahkan pasangan atau orang lain atas masalah yang timbul. Sebagai contoh, ketika ada pertengkaran, daripada mencari solusi atau mengakui bagian kita dalam konflik tersebut, kita malah berusaha mencari-cari kesalahan pada pasangan atau mencari alasan untuk menyalahkan mereka. Sikap ini tidak membawa kita lebih dekat pada pemecahan masalah, melainkan justru memperburuk situasi dengan menimbulkan lebih banyak konflik. Dewasa adalah ketika kita bisa mengakui kesalahan kita sendiri, berusaha memperbaiki diri, dan terbuka terhadap diskusi yang konstruktif dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah bersama. 2. Perbedaan dengan hubungan bahagia.
penting untuk dicatat bahwa pasangan yang bahagia juga dapat mengalami beberapa dinamika ini, namun yang membedakan adalah bagaimana mereka menanganinya. Pasangan yang sehat akan lebih cepat untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. 3. Solusi untuk menghadapi hubungan yang mungkin beracun adalah dengan memulai dari dasar-dasar yang kuat, yakni dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pasangan Anda sejak awal. Ini berarti membangun komunikasi yang terbuka, di mana Anda dan pasangan saling berbagi pikiran, perasaan, dan harapan secara jujur. Penting juga untuk memahami batasan-batasan satu sama lain. Baik itu dalam hal emosi, waktu, atau uang pribadi. Dengan demikian, Anda dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling pengertian. Selain itu, memiliki prasangka baik terhadap niat pasangan juga penting. Ini berarti memberikan kepercayaan pada pasangan Anda, memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang, dan mendukung mereka dalam setiap langkah perjalanan hubungan Anda bersama. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Anda dapat membangun hubungan yang kokoh dan bahagia yang bertahan dalam jangka panjang. Dalam sebuah hubungan, penting untuk mengenali tanda-tanda dari pola perilaku yang mungkin mengindikasikan adanya hubungan yang toksik. Dari kritik berlebihan hingga sikap defensif, penghinaan, dan stonewalling, semua ini dapat merusak kesehatan hubungan. Namun, solusi ada dalam komunikasi terbuka, pemahaman yang mendalam tentang satu sama lain, dan prasangka baik terhadap niat pasangan. Dengan membangun dasar-dasar yang kuat seperti ini, kita dapat meminimalkan risiko konflik dan memperkuat hubungan menjadi lebih sehat dan bahagia. Yang paling penting, kita semua berhak mendapatkan hubungan yang saling mendukung dan membangun, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Jadi, apakah kamu melihat tanda-tanda ini dalam hubunganmu? Ingatlah bahwa kamu layak mendapat hubungan yang sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau pertanyaan di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.